Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMKN Negeri 1 Sejati, yang kebetulan pada kegiatan ini beliau tidak bisa hadir karena beliau memenuhi dengan pekerjaan. Yang terhormat juga kepada Wakakurikulum Ibu Nuraini, terima kasih atas motivasi dan dukungannya. Yang terhormat juga Wakakesiswaan Pak Dedi yang juga sudah nampak hadir, dan juga rekan-rekan guru semua. Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang Bapak Ibu berikan dan telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan kegiatan pembelajarannya. Semoga waktu yang Bapak Ibu korbankan diganti dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini izinkan saya memaparkan mengenai budaya positif. Ini adalah materi yang diajarkan dalam pendidikan program guru penggerak yang saya jalani, dan ini juga menjadi tagihan yang harus saya penuhi untuk mengimbaskan atau mensosialisasikan mengenai budaya positif ini kepada rekan sejawat, yaitu teman-teman saya, Bapak Ibu guru semua, ya. Nah, di sini mengenai budaya positif. Mengenai budaya positif, ketika kita ambil salah satu dari kata budaya, jadi kira-kira yang terbersit di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya kira-kira apa? Kebiasaan, betul. Kebiasaan yang biasanya muncul di suatu daerah dan mencerminkan daerah tersebut, gitu ya. Misalkan yang menjadi pilar budaya Cianjur, yang biasanya disebut 3 pilar budaya, Bapak Ibu masih ingat? Ya, ngaos, mamaos, menpo, itu adalah satu budaya, gitu ya. Jadi tidak semua budaya yang ada di daerah atau di daerah lain itu mempunyai efek positif, gitu. Jadi ketika budaya ini ingin dibawa ke sekolah, tentu saja harus digabungkan dengan yang namanya positif. Jadi harus budaya positif. Bagaimana kita sebagai guru harus memfilter budaya apa yang mesti ditumbuhkan di sekolah? Tentu harus budaya positif, seperti itu Bang Wifi. Nah, apa itu budaya positif? Yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan paradigma tentang teori kontrol. Nanti teori kontrol ini kita bahas lebih dalam slide berikutnya, gitu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya keyakinan universal. Keyakinan universal atau nilai-nilai universal yaitu adalah nilai-nilai yang berlaku secara global dimanapun, kapanpun kita berada, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Nilai itu berlaku sama. Itulah nilai-nilai universal. Nah, lalu apa pentingnya mewujudkan budaya positif di sekolah? Nah, di sini pentingnya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yaitu untuk menerapkan atau menumbuhkan karakter siswa positif dalam diri murid, seperti apa yang
dikemukakan Ki Hajar Dewantara bahwa setiap diri murid itu unik. Dia sudah membawa karakternya masing-masing dari lingkungannya, dari sekolah asalnya. Bahwa kita tidak bisa merubah karakter itu, melainkan kita harus menumbuhkan karakter-karakter yang ada pada siswa tersebut, yang tentunya yang harus kita tumbuhkan itu merupakan karakter baik gitu ya. Jadi istilahnya siswa itu mempunyai beberapa karakter. Jadi ketika kita melihat bahwa ini karakter baik dari siswa tersebut, nah itulah yang harus kita tumbuhkan gitu. Jadi tidak bisa kita ketika siswa mempunyai suatu karakter yang istilahnya jelek atau buruk dihapuskan secara keseluruhan, itu tidak mungkin. Termasuk diri kita juga, ketika kita mempunyai karakter kurang baik misalnya ingin dihapuskan secara keseluruhan tidak mungkin gitu. Karena itu sudah menjadi dasar atau kodrat manusia. Nah, dari budaya positif ini saya akan menggarisbawahi beberapa konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol atau restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama, konsep inti dalam budaya positif itu yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi kita coba analisis dulu paradigma yang kita anut itu sekarang seperti apa. Ketika ada miskonsepsi, ya kita coba harus ada perubahan meskipun secara bertahap gitu ya. Oke, ini adalah teori yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Beliau adalah seorang psikiater juga seorang pendidik. Dia menemukan miskonsepsi tentang makna kontrol gitu. Ya, apa saja? Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi analoginya ketika siswa itu melakukan segala permintaan yang kita mau, melakukan segala sesuatu yang kita suruh siswa itu istilahnya menurut gitu. Kita beranggapan bahwa siswa tersebut berada di bawah kontrol kita. Padahal bukan seperti itu. Kita ambil contoh. Misalkan Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang berharga, dan sesuatu itu berada di kepala dan genggaman Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian datanglah saya dengan segala usaha, baik ancaman, rayuan, paksaan gitu ya, meminta Bapak Ibu untuk menyerahkan barang tersebut kepada saya. Kira-kira Bapak Ibu akan menyerahkannya? Pasti menyerahkan atau akan mempertahankan? Mempertahankan. Jadi barang tersebut ada di genggaman Bapak Ibu. Genggaman Bapak Ibu 100% kontrolnya ada dalam diri Bapak Ibu gitu. Jikalaupun misalkan barang tersebut diberikan kepada saya, bukan berarti kontrol yang ada pada tangan Bapak Ibu saya yang miliki, melainkan Bapak Ibu mengizinkan saya untuk mengontrol Bapak Ibu. Termasuk dalam hal ini penerapannya kepada murid. Ketika murid disuruh sesuatu, katakanlah sesuatu yang istilahnya mereka kurang suka, tapi mereka istilahnya manut, mau gitu terhadap apa yang kita suruh, bukan berarti siswa tersebut berada dalam kontrol kita, tapi siswa tersebut mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya gitu. Jadi itu miskonsepsi ya. Kontrol itu bukan seperti itu. Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi
ketika katakanlah seorang siswa pagi-pagi datang terlambat, lalu bertemu dengan saya, misalkan saya memberikan penguatan positif kepada dia bahwa ayolah, bahwa kamu itu sebetulnya bisa datang pagi-pagi, bahwa kamu itu pintar loh, sayang kalau tidak datang pagi-pagi. Nah, lalu di hari berikutnya betul siswa itu datang tepat waktu. Nah, teori penguatan itu kontrol itu adalah ilusi. Jadi ini intinya kurang baik. Ketika efek negatif yang muncul, misalkan yang memberi motivasinya tidak ada, misalkan saya kebetulan tidak hadir atau pindah tugaskan atau dengan alasan yang lain, siswa itu akan kembali ke pengaturan awal bahwa dia karena motivasi yang didapatkan di dirinya itu bukan motivasi yang lahir dari dalam diri, bukan motivasi intrinsik gitu ya. Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, nanti karunya, misalkan ada siswa yang kegiatan belajar mengajar selalu datang terlambat. Apa kamu tidak kasihan ketika kamu datang terlambat, Bapak harus menjelaskan ulang materi yang Bapak berikan? Apa kamu tidak kasihan dengan ibu kamu yang memberikan jajan kamu tiap hari, kamu tidak dapat ilmu apa-apa? Gitu ya. Dalam diri siswa untuk hal ini mungkin siswa akan berpikir keras gitu ya, bahwa siswa itu akan menjudge dirinya adalah seseorang yang gagal. Ini sangat tidak baik karena akan menimbulkan traumatik. Jadi di sisa-sisa kegiatan pembelajarannya akan terus memunculkan bahwa saya itu orang yang gagal gitu. Jadi tidak akan mempunyai rasa percaya diri. Seperti itu. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga yang sering kita lakukan termasuk saya. Jadi ketika saya merasa usia saya lebih di atas anak didik saya, ketika kita di rumah juga, jadi kita bisa mengontrol seseorang itu atas dasar usia kita. Jadi yang dewasa yang berkuasa dan bisa memaksa gitu. Nah, efek negatifnya ketika itu dilakukan secara memaksa, tidak ketika 1-2 kali katakanlah anak mau. Jadi istilah mau. Ketika berkali-kali siswa tersebut akan muncul rasa benci, emosi kepada si yang menguasainya gitu. Ketika katakanlah dalam hal itu kita sebagai guru memaksa siswa untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak suka, akan muncullah kebencian terhadap diri kita. Ketika sudah ada muncul rasa benci dalam hati, pelajaran apapun yang kita berikan karena tersebut tidak akan sampai. Jadi istilah nama sudah menggambarkan negatif lah dengan apa yang akan kita berikan gitu. Tidak akan ada rasa percaya terhadap kita. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan akan sia-sia. Ini kontrol-kontrol yang menurut William Glasser itu miss ya, salah. Terus ada juga yang namanya stimulus respon teori. Stimulus respon teori ini adalah proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. Jadi kegiatan belajar atau semangat belajar yang diterima murid berdasarkan atas rangsangan atau dorongan dari orang lain. Ketika tidak ada hal itu, dia tidak akan mau belajar gitu. Nah, kita harus mengubah stimulus respon ini ke teori kontrol agar siswa mempunyai nilai-nilai yang kuat dalam dirinya. Tapi bukan
kontrol yang dijelaskan tadi, kontrol yang sesungguhnya ini menurut Stephen R. Covey. Jadi beliau mengungkapkan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini adalah tabel stimulus respon dan dirubah ke teori kontrol. Kurang jelas ya Ibu? Ya. Jadi buyar. Ini adalah stimulus respon yang harus dirubah ke teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon, realitas bahwa kebutuhan kita sama. Ya, jadi ketika misalkan Bapak Ibu mengajar, kalau menurut stimulus respon mempunyai sama, misalkan butuh A, butuh B. Jadi setiap orang dianalogikan mempunyai kebutuhan yang sama. Tapi kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda, betul ya. Itu namanya diferensiasi. Kalau di stimulus respon yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, ya. Jadi ketika ambil contoh analoginya air dalam gelas ini, ya. Ketika misalkan ini merupakan air yang setengah kosong atau setengah terisi? Setengah kosong, betul. Setengah terisi pun betul. Ya, karena setiap orang memiliki alasan kenapa dia mengungkapkan seperti itu. Nah, itu menurut stimulus teori kontrol. Ya. Jadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Oke, yang selanjutnya kita kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, gitu ya. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk yang dilakukan anak, ya. Tidak semuanya pasti setiap yang dilakukan anak memiliki tujuan. Kalau di stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, ya, seperti kasus yang tadi. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang selanjutnya, kalau di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, di stimulus respon, pemaksaan adalah pemaksaan ada pada saat tujukan regah.
konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya mode berpikir menang dan kalah ya, di stimulus respon. Kalau di teori kontrol berpikirnya menang, menang, dan menang. Konsep inti yang selanjutnya yaitu menumbuhkan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu merupakan suatu cara atau penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, secara keseluruhan setiap perilaku yang dilakukan orang atas dasar motivasi gitu ya. Di sini ada 3 motivasi, baik itu siswa, kita sebagai guru dan orang-orang itu biasanya berdasarkan 3 motivasi ini. Misalkan motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika orang melakukan sesuatu, ya, misalkan katakanlah siswa itu datang pagi-pagi, rambutnya rapi, bajunya dimasukkan ke dalam, datang tepat waktu. Ketika ditanya, saya datang ke sekolah, istilahnya tidak mau dihukum karena ketika saya datang terlambat saya dapat hukuman, misalkan harus push up dan sebagainya. Nah, hal tersebut adalah motivasi atau hukuman. Tapi ya jeleknya hukuman ketika misalkan siswa itu dihukum oleh seseorang, siswa tersebut akan menaruh rasa benci ya, kepada si penghukumnya. Padahal ketika di sekolah seorang guru menghukum siswa itu bukan atas dasar kadang bukan atas dasar kemauan, tapi atas dasar tugas, biasanya seperti itu. Tapi yang diterima oleh siswa adalah akan menaruh kebencian terhadap orang yang menghukumnya. Terus motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Misalkan ketika kita ingin bertujuan membuat semangat siswa untuk belajar dengan mengiming-imingi hadiah. Ketika misalkan bisa mengerjakan soal A, akan dikasih misalkan coklat. Ketika selesai lebih cepat akan dikasih permen misalkan. Apakah itu baik? Ya, bisa dikatakan baik, tapi itu ada efek negatifnya tetap. Nah, apa itu ketidaksempurnaannya? Ya, ketika anak itu mendapatkan motivasi untuk mendapatkan imbalan, ketika seseorang istilahnya tidak memberikan dia imbalan, dia akan merasa kecewa, ya. Dan juga mungkin motivasi belajarnya hanya fokus ke sana, tidak memikirkan apa yang harus mereka kuasai gitu. Jadi hanya fokus ke penghargaan. Ketika misalkan pembelajaran misalkan dengan Bu ini dilakukan hal seperti itu, ketika dengan Bu Yayu tidak memberikan hadiah, pasti anak tersebut ketika di pelajaran Bu Yayu tidak akan mempunyai semangat belajar. Jadi dia akan meninggalkan pelajaran yang tidak ada hadiahnya, istilahnya seperti itu. Ini juga akan menimbulkan kecemburuan lain antara siswa dengan siswa gitu ya. Terus motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini dia. Jadi motivasi yang terakhir, siswa itu mempunyai kesadaran diri bahwa mereka itu kesini itu untuk belajar. Ya, jadi intinya tugas kita bagaimana cara kita untuk
membuat sadar bahwa di dalam diri siswa bahwa motivasi yang paling penting itu motivasi dalam diri anak gitu. Jadi ketika datang ke sekolah bukan karena takut dihukum, karena sadar bahwa kita itu harus disiplin, harus siap untuk belajar, seperti itu kurang lebih. Nah, di antara ketika motivasi perilaku tersebut, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah motivasi yang perlu diutamakan gitu. Jadi kalau bisa semua motivasi itu bukanlah motivasi intrinsik dalam diri anak, bukan karena penghargaan atau hukuman. Dalam menikah dalam diri sendiri. Dengan kata lain, motivasi yang berasal dari dalam diri setiap murid, motivasi inilah yang berdampak jangka panjang ya. Motivasi yang berdasarkan penghargaan bisa dilakukan jangka waktunya pendek. Misalkan kalau misalkan dengan hukuman terus menerus, siswa akan berontak, lama-lama akan berontak. Kalau misalkan dengan penghargaan ya seperti itu, kalau penghargaannya permen saja, anak tersebut akan akan protes. Masa misalkan di tingkat pembelajaran yang berbeda, itu saja hadiahnya gitu. Jadi itu jangka waktu pendek tidak baik gitu ya. Murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai ketika mereka mempunyai motivasi dalam dirinya masing-masing, bukan karena penghargaan dan hukuman. Sebagai seorang pendidik, studi kasus ya, ini juga motivasi diri itu bukan hanya untuk murid, tapi berlaku juga untuk diri kita, termasuk saya. Jadi mari kita coba tumbuhkan motivasi diri yang ada pada diri kita. Itu adalah motivasi yang muncul secara intrinsik dari dalam. Ini ada studi kasus ya. Sebagai seorang pendidik, saat Anda hadir tepat waktu ke sekolah, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan dari kepala sekolah, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajar akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat untuk mendasari tindakan Anda? Atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi di atas? Ketika motivasi di atas, kira-kira yang paling cocok, yang pasti, yang mana? Nomor 3 ya. Meskipun ya dalam realitanya kita sangat sulit untuk menumbuhkan motivasi itu, termasuk saya juga gitu ya. Tapi kita coba perlahan, mulai dari sadar dulu lah gitu ya. Terus kita mencoba secara perlahan untuk memunculkan motivasi itu. Konsep inti yang selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Secara keseluruhan, baik itu siswa maupun kita, pokoknya manusia mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar yang paling pokok, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan,
yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Kelima kebutuhan dasar tersebut harus terpenuhi di dalam setiap orang, diri setiap orang. Studi kasus contohnya saya sodorkan seperti ini. Ketika kegiatan pembelajaran waktu istirahat, katakanlah seorang siswa namanya Doni, ketika istirahat dia mengambil bekal temannya ketika makan gitu ya. Nah, kira-kira apa kebutuhan dasar yang Doni berusaha wujudkan? Kita coba baca. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari respon produksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada tubuh kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan merasa aman. Nah, kembali lagi ke kasus Doni yang barusan mengambil makanan temannya di kelas. Apabila Doni berkata, Bu, saya ngambil makanan teman saya karena saya tidak dikasih bekal, tidak dikasih makan sama ibu saya, sama orang tua saya di rumah. Jadi saya ngambil makan teman saya. Nah, berarti kebutuhan yang dimunculkan oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Dia lapar, dia butuh makan. Jadi dia mencari makan meskipun dengan alasan yang dengan cara yang negatif gitu. Tapi seseorang akan tetap memenuhi kebutuhan hidup selama belum terpenuhi gitu. Yang selanjutnya, kebutuhan hidup kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Nah, kembali lagi ke kasus Doni. Jika Doni ketika ditanya kenapa kamu ngambil makanan teman kamu, saya hanya ingin perhatian dari ibu, misalkan saya hanya ingin ibu melaporkan kepada orang tua saya supaya saya dapat perhatian dari orang tua saya. Berarti kebutuhan yang dimunculkan Doni yaitu kebutuhan untuk diterima oleh gurunya, maupun oleh orang tuanya, seperti itu. Jadi anak akan berusaha mewujudkan kebutuhan dasar. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau kompeten yang diakui. Nah, kembali lagi ke dalam kasus Doni. Ketika misalkan Doni ini ketika ditanya kenapa Doni melakukan itu, ya saya mah misalkan kan saya di sini yang paling berkuasa, saya di sini paling dewasa gitu. Jadi intinya butuh pengakuan dari teman-temannya. Ya, jadi kebutuhan yang berusaha diwujudkan Doni adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang terkadang anak itu kurang mampu menguasai di bidang akademik, ya misalkan di bidang olahraga dia kurang. Ya biasanya dia butuh pengakuan di penguasaan kelas, itu ya maksudnya. Jadi ketika anak-anak misalkan katakanlah dalam kata kutip nakal gitu ya, anak tersebut kadang hanya untuk memenuhi kebutuhan pengakuan atas dirinya bahwa saya itu hebat dalam bidang ini gitu. Akademik tidak, olahraga tidak, saya mah dalam bidang ini gitu. Jadi anak memenuhi kebutuhan hidup. Terus yang selanjutnya kebutuhan akan pilihannya. Kebutuhan untuk
bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan baru. Dalam kasus Doni, jika Doni ditanya misalkan kenapa kamu ngambil makanan, Bu, misalkan Pak, makanan yang saya berikan tiap hari cuma itu saja, misalkan hanya tempe dan tahu atau telur saja. Jadi saya pengen mencoba makanan punya teman saya. Jadi kebutuhan yang dimunculkan Doni adalah kebutuhan akan pilihan. Dia ingin merasakan pilihan-pilihan lain selain yang selalu dia terima gitu ya. Yang selanjutnya kebutuhan merasa senang. Ya, kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup ini tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Kembali lagi ke kasus Doni, ketika ditanya, Doni kamu kenapa melakukan itu? Bu, saya mah hanya iseng saja, saya mah hanya senang-senang saja. Ya berarti Doni itu berusaha memenuhi kebutuhan merasa senang. Jadi itulah 5 kebutuhan dasar manusia, baik kita ataupun siswa. Ini studi kasus, coba Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manakah yang berusaha dipenuhi dari pernyataan-pernyataan berikut? Ibu coba kejar aku karena aku ini karena ibu guru sayang aku. Coba kebutuhan mana yang berusaha untuk dipenuhi? Apakah sorry saya salah. Abaikan saja yang bawahnya. Saya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apakah kebutuhan bertahan hidup? Apakah kebutuhan kesenangan? Apakah kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima? Iya betul, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, cinta dan kasih sayang, betul. Oke, yang selanjutnya konsep inti yang selanjutnya adalah posisi kontrol atau restitusi. Posisi kontrol atau restitusi ini adalah hal-hal yang dilakukan baik kita sebagai guru kepada murid ataupun juga sebagai pimpinan kepada bawahannya. Biasanya ada hal-hal yang biasanya orang melakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol yang coba dari kasus-kasus ini, posisi kontrol yang kita miliki itu berada di mana gitu ya. Kita akan coba bahas satu-satu. Yaitu posisi yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan atau awas, kamu selalu salah, selalu pasti, yang terakhir selesai. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya dengan satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Biasanya tanda-tanda posisi
posisi kontrol seseorang itu merupakan penghukum, biasanya nada suaranya tinggi. Dia misalkan kamu ini gitu ya, selalu datang terlambat. Jadi kamu ini selalu saja salah. Jadi dia seorang posisi kontrolnya memiliki posisi kontrol penghukum. Terus yang kedua, posisi kontrol yang dimiliki seseorang itu ada yang namanya pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya ketimbang penghukum. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar ya dengan lembut akan seperti, "Bu, sangat kecewa dengan kamu," gitu. Jadi berapa kali sudah Bapak beritahukan kamu ya masih aja gitu. Apakah atau juga misalkan apa kamu tidak kasihan dengan Bapak gitu, terus mengulang-ulang materi yang Bapak sampaikan. Jadi seperti tadi bahwa posisi kontrol ini menumbuhkan rasa bersalah dalam diri anak, menumbuhkan rasa gagal dalam diri anak, bahwa anak tersebut istilahnya harus mengorbankan orang lain demi dirinya. Anak tersebut istilahnya merasa gagal seperti itu. Terus posisi kontrol yang selanjutnya itu pembuat rasa bersalah. Ini bukan salah judul ya. Jadi posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai teman ya. Maaf. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi aman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik antara humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayolah buat demi Bapak," gitu ya. Ayo kita ingat ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini gitu. Jadi ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu gitu ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan merasa kecewa gitu ya. Ini adalah posisi kontrol kita guru, yaitu sebagai teman murid gitu ya. Jadi hal ini yang mungkin timbul dalam diri muda hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Betul. Jadi ketika guru A memposisikan sebagai teman, ketika dengan istilahnya memberikan respon positif, ketika dengan guru B dengan mereka akan memberikan respon berbeda gitu ya. Misalkan penolakan dan tidak diterima gitu. Jadi inilah posisi kontrol sebagai teman. Yang selanjutnya ya, atau yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalani posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau biasanya pertanyaan misalkan anak melakukan mencoba, peraturannya apa. Jadi dia menanyakan kepada murid, apa yang kamu telah lakukan. Seperti itu ya. Jadi seseorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan speaker, catatan data cek posisi. Pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Gitu. Ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi ketika anak melakukan kesalahan, tidak istilahnya memberikan hukuman, tapi memberikan siswa bagaimana cara untuk mengatasi atas masalahnya dan memperbaiki masalah yang dia terima. Jadi biasanya apa yang kita yakini dari pertanyaan-pertanyaan guru seperti itu, apa yang kamu yakini, lalu jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, ya, dan selanjutnya. Jadi guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan. Untuk memahami lebih dalam mengenai 5 posisi kontrol, mari kita simak video berikut. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Saya Naren, sini kamu. selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah,
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau orang gini terus. Bisa jatuh kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini pilihan guru kasih tahu yang guru mulai nama. Naren, Aduh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol dari 5 yang tadi, menurut Bapak Ibu kita berada di posisi kontrol mana? Kita insya Allah sudah menyadarinya masing-masing. Nah tapi dari kelima posisi kontrol itu manakah yang paling baik Bapak Ibu? Manajer. Nah jadi mengingatkan saya sendiri bahwa kita harus minimal tersadar dulu bahwa tujuan posisi kontrol kita harus mempunyai posisi sebagai manajer ya. Kita coba terapkan secara perlahan gitu ya. Oke. Ada studi kasus ya Bapak Ibu, coba dari posisi kontrol manakah yang diambil dari pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah, betul. Oke, berarti itu aja studi kasusnya. Berarti Bapak Ibu insya Allah sudah sangat paham dengan paparan tersebut. Yang selanjutnya ini konsep inti yang selanjutnya itu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini keyakinan kelas ini apa bedanya dengan peraturan kelas gitu ya. Jadi kita ambil contoh kalau misalkan bedanya peraturan dan keyakinan. Kalau misalkan kita ambil contoh dulu pada saat zaman COVID, kita menggunakan masker ketika berada di ruang publik. Nah, hal tersebut apakah peraturan, apakah keyakinan bahwa menggunakan masker tersebut adalah salah satu bentuk keamanan untuk memfilter diri kita supaya tidak terpapar? Keyakinan, betul sekali. Nah, jadi kalau aturan ada kalanya kita tidak kurang menyadari
dari apa makna yang kita laksanakan. Tapi kalau sudah yakin, berarti itu muncul dalam diri kita bahwa hal itulah hal yang paling baik untuk diri kita. Termasuk juga ini keyakinan kelas, bukan bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah atau kelas hendaknya ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Keyakinan kelas itu merupakan suatu keyakinan yang digagas oleh bersama secara keseluruhan kelas ya. Jadi semua harus berkontribusi menentukan apa saja yang harus diyakini dalam kelas tersebut. Gitu. Saya izin menampilkan ini salah satu bentuk contoh pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas Bu Silvi ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Hari ini Bapak atau kita akan membuat sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan ini adalah hal-hal yang sifatnya universal yang akan kita buat bersama-sama. Kita akan sepakati bersama-sama dan kita akan laksanakan bersama-sama. Nah, sebuah kesepakatan ini yaitu namanya kesepakatan kelas. Jadi nanti kita buat kesepakatan kelas. Jadi apa poin-poin yang kita buat nanti bersama-sama, nanti kita buktikan apa saja poin-poinnya. Nah, poin-poin itu akan kita patuhi gitu ya. Kenapa tidak aturan kelas? Nah, apa bedanya kesepakatan kelas dengan aturan kelas? Sekilas ambil mirip, tapi cuma kalau aturan itu misalkan aturan itu dibuat oleh Bapak sendiri gitu ya, tanpa ada keterlibatan oleh kalian, biasanya gitu kan. Dan juga kalau aturan itu sifatnya memaksa gitu ya. Kalau keyakinan kelas ya hal-hal yang kita yakini bersama bahwa itu adalah bisa membuat kita lebih positif gitu ya. Ya nanti hal-hal apa saja yang akan kita sepakati, nanti masing-masing dari kalian harus punya poin penting dari apa yang kalian inginkan untuk disepakati di kelas ini. Misalkan contohnya kalau misalkan bentuknya dalam kata-kata aturan, tidak boleh buang sampah sembarangan, itu kan aturan, ada kata tidak boleh, jadi sifatnya memaksa. Hal-hal itu nanti kita buat menjadi kesepakatan kelas. Misalkan menjadi contohnya menjaga kebersihan gitu ya. Jadi kesepakatan kelasnya semua yang ada di kelas ini harus menjaga kebersihan. Tapi poin-poin itu harus muncul dari kalian semua dan nanti kita sepakat atau tidak gitu ya. Kalau misalkan tidak sepakat ya tidak akan menjadi poin yang akan kita sepakati bersama gitu ya. Nah, nanti silakan dari kalian bisa menuliskan poin-poin yang kira-kira menurut kalian penting nih untuk kita sepakati di kelas ini. Misalkan kalian dari diri kalian ketika belajar banyak teman-teman yang mengganggu gitu, misalkan teman-teman yang mengganggu saja perlu ketenangan untuk belajar. Tuliskan saja di sini, nanti kita buat kesepakatannya bersama. Jadi poin-poin dari kalian nanti Bapak kumpulkan, kita baca satu-satu. Jadi ambil generalnya saja, disimpulkan.
paling penting. Nanti poin-poin penting itu kita sepakati bersama untuk menjadi kesepakatan kelas, gitu ya. Paham? Ada yang tanyakan dulu nggak? Nah, jadi silakan kalian satu poin saja dari masing-masing kalian untuk dibuat kesepakatan kelas. Nanti kita rumuskan apa saja poin-poin di belakang. Kalau sudah, tempel di sini depan. Tempel aja di sini. Oh, sini ya. Silakan ditempel kalau sudah. Jadi intinya kalau bully itu berarti tidak saling menghargai gitu ya teman-teman. Jadi kalau stop bullying itu mirip-mirip ke peraturan, tapi kita ubah kata-katanya supaya lebih general. Apa kira-kira? Saling menghargai dan menghormati. Masuk kan? Boleh. Saling menghargai dan menghormati. Jadi sepakat ya. Jadi untuk sementara keyakinan kelas yang kita buat yang pertama saling menghargai dan menghormati. Itu tidak ada kata-kata ejekan kepada teman gitu ya. Maupun teman sepaku atau teman beda kelas ataupun apalagi ke guru-guru ya. Nah, jadi kalian harus saling menghormati ya. Sepakat dengan 4 poin ini? Mungkin itu ya keyakinan kelas untuk di kelas 11 RPLA ya. Ini saya lagi menjelaskan tentang pengertian keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu harus dibuat secara mengambil dari masing-masing pesertanya gitu. Saya di sini membagikan kertas untuk menampung aspirasi dari warga kelasnya, lalu kemudian dituliskan apa saja yang mereka inginkan, apa saja yang mereka ingin yakini di kelasnya, lalu diambil, atau biar keyakinan kelas itu tidak perlu banyak Bapak Ibu, jadi agar mudah diingat. Kadang-kadang anak memberikan suatu keyakinan itu istilahnya ada beberapa siswa yang sama, jadi diambil garis besarnya saja. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ini harus disepakati bersama gitu, karena dibuat oleh bersama dan harus disepakati bersama gitu ya. Ini kemarin saya buat keyakinan kelas saya coba buat di mapel di pelajaran saya gitu. Ketika pelajaran saya kepada anak-anak, keyakinan kelas ini akan kita coba laksanakan seperti itu. Yang terakhir, konsep inti
dari budaya positif itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi, sebelum ke segitiga restitusi kita harus paham dulu mengenai apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman adalah satu bentuk prosedur yang tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk negatif gitu ya. Kalau konsekuensi adalah sebab akibat atau hasil atau imbas dari suatu perbuatan gitu. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, seperti yang tadi Naret di kasus Naret ya, guru sebagai manajer itu menggunakan posisi kontrolnya itu disandingkan dengan restitusi gitu. Jadi tidak menghukum, tidak memberi ya. Kalau yang konsekuensi itu bisa disandingkan dengan manajer seperti itu. Jadi kalau hukuman itu tidak ada sangkut pautnya atau keterkaitan dengan yang diperbuat oleh anak. Misalkan anak datang sekolah terlambat atau datang ke kelas terlambat belajar, anak disuruh lari keliling lapangan, itu bentuknya hukuman. Kalau konsekuensi ketika anak ketinggalan belajar, ya anak disuruh menyusul pembelajaran yang tertinggal, itu konsekuensi gitu ya. Ini adalah studi kasus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Bapak Ibu ini adalah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi ya, sanksi atau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Oke, nah baru kita menginjak ke segitiga restitusi. Menuntun murid melakukan restitusi merupakan cara yang akan diambil oleh seorang guru dengan posisi kontrol sebagai manajer, betul ya, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Posisi kontrol ini akan menjadikan murid pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Tahapan restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan, gitu ya. Nah, dari segitiga restitusi ini tidak serta-merta dari ketiga tahapan ini mesti harus ada, tidak. Jadi salah satu pun boleh ketika kasusnya dalam kasus yang berbeda ya. Dan juga susunannya pun boleh boleh acak gitu ya. Sebetulnya di sini ada saya video mengenai penerapan segitiga restitusi. Nah, ini studi kasusnya ketika pelajaran bahasa Inggris berlangsung saat Bu Yani sedang absen kelas, tiba-tiba terdengar pintu ketuan diketuk darurat saat Bu Yani membuka. Terlihat Sarip sedang mengatur nafas dengan alasan Sarip datang kelas kesiangan. Intinya Sarip itu kesiangan seperti yang Naren lakukan gitu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Sarip duduk. Sarip, apakah Sarip tahu kenapa Sarip dipanggil ke sini? Karena kesiangan dan mencontek saat ulangan Pak. Oh iya, nah tadi ada guru mapel ya mengadu ke Bapak, katanya tadi Sarip kesiangan, dan juga selain kesiangan tadi juga Sarip kelihatan mencontek katanya, betul ya? Nah, kalau boleh tahu kenapa Sarip melakukan hal itu? Mohon maaf Pak, saya semalam main game dan lupa untuk belajar Pak. Oh iya,
tidak apa-apa ya sebetulnya main game juga bentuk hiburan ya, karena melakukan kesalahan yang manusia yang nggak apa-apa, tapi Bapak ingin Sarip kedepannya tidak melakukan hal ini lagi. Nah, Sarip tahu bahwa Sarip sudah melakukan pelanggaran kesepakatan kelas. Ya Pak, saya melanggar kesepakatan, kedisiplinan dan tidak dan kejujuran saya Pak. Oke, jadi intinya Sarip melanggar kedisiplinan dan kejujuran. Iya. Oke. Nah, mungkin dari hal pelanggaran yang Sarip lakukan, apakah Sarip akan melakukan perbaikan? Ya Pak, saya akan mengurangi jadwal main game saya dan mencetak jadwal untuk belajar saya Pak. Oke, jadi nanti Sarip akan tahu waktu ya ketika bermain game dan mencetak jadwal supaya tidak kesiangan dan tahu pelajaran yang selanjutnya. Nah, selain hal tersebut, adakah solusi lain yang bisa Sarip lakukan? Meminta tolong ibu supaya mengingatkan waktu saya. Oke, jadi nanti Sarip meminta bantuan ibu supaya mengingatkan jadwal dan mengingatkan supaya bermainnya tidak terlalu larut gitu ya. Oke, nah mudah-mudahan kedepannya Sarip tidak melakukan hal yang seperti ini lagi ya. Nah, kira-kira dari solusi yang Sarip berikan, kapan nih akan mulai dilaksanakan? Insya Allah mulai besok Pak. Oke, jadi mulai besok Sarip tidak akan kesiangan lagi dan tidak akan mencontek lagi ya. Iya. Oke, terima kasih Sarip atas waktunya ya. Sekarang silakan lanjutkan pembelajarannya, silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama. Bagaimana tanggapan Sarip terkait kegiatan yang Bapak lakukan barusan? Menurut saya merasa senang karena ketika saya melakukan kesalahan, guru tidak menghukum dan memarahinya, tapi guru bersikap lebih bijak untuk mengarahkan saya untuk menyadari dan bertanggung jawab atas kesalahan saya dengan mencari solusi agar kesalahan saya tidak terulang kembali. Iya, terima kasih Sarip. Ya, sedikit lagi tambahan yang mengenai sedikit garis diskusi ini. Jadi ketika kita mendapati siswa itu melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge siswa itu salah, tetapi kita stabilkan bahwa yang mereka lakukan itu semua orang pernah melakukan kesalahan, tidak apa-apa, gitu ya. Tapi tanyakan kepada siswa bahwa apakah tindakan tersebut merupakan ada yang lebih baik untuk melakukan hal tersebut ya, jadi suruh anak untuk mencari, menggali sesuatu yang bisa menumbuhkan dirinya melakukan perbaikan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu bantu anak mencarikan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Jadi ketiga tahapan itu boleh dilakukan mana saja terlebih dahulu tergantung situasinya. Terakhir penutup, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia yang memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, disiplin yang berasal dari dalam diri, yang memotivasinya berasal dari dalam internal atau motivasi intrinsik. Disiplin inilah yang kemudian disebut dengan disiplin positif. Dengan menanamkan disiplin positif, diharapkan kita dapat mewujudkan budaya positif. Mungkin itu paparan yang saya dapat sampaikan mengenai disiplin positif.
Semoga Bapak Ibu ada gambaran mengenai disiplin positif ini dan mencari tahu lebih dalam mengenai disiplin positif. Mungkin ke pemahaman saya terbatas, saya hanya dapat menyampaikan seperti itu. Mungkin lebih dalamnya Bapak Ibu nanti yang bisa mengeksplor seperti itu. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.